Jeramate. Ngawur wong ning pas tes 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 tes. Wi, oh iki. Tes tes. Ora. Tes tes tes. Tes 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 tes. Tes 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 yo. Tes 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 tes. Tes 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 tes. Tes 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 tes. Oh, kan wis. Ora ra iso diseneni.
mbak aku mau jenenge Ipon Debi kue kak.
balik anjir. Woi. Assalamualaikum. Halo. 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 Woi. Kamu nggak dijalek belum saya? Halo, halo. Oh, Tolol. Tolol, tolol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Belum. Lagi apa, Bro? Bacot, Bro. Bacot. Semoga semuanya dalam keadaan ya. Apabila Woi, ngopi, woi. semoga Ngeteh, woi, ngeteh. masa pandemi ini Ing, silakan tetap woi. selalu patuhi protokol kesehatan dan stay healthy. Pertama dan utama Kan. adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Misi-misi Subhanahu wa Ta'ala boya-boya. yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Play Semoga pada bos kesempatan yang kedua. berbahagia ini kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah masa 1 Kota Pekalongan tahun ajaran 2021-2022 dapat terselenggara walaupun via online atau via daring. Nah,
Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Muhammad Sallallahu Alaihi. Salam ta'aruf, perkenalkan nama Ibu Budiah Hafilia. Di sini nanti Ibu akan memandu dalam Diam. sama tahun 2021-2022. Nah, untuk Cacot. sebelumnya Budiah sampaikan selamat datang, selamat bergabung di Mas 1 Kota Pekalongan. Semoga itikad baik kalian untuk menuntut ilmu di sini menghasilkan hasil yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kegiatan bersama hari ini pertama adalah pembukaan. Yang kedua nanti ada Woi, gak usah bacot, woi. oleh Bapak Kepala Madrasah, oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Darumawan MSI. Kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk di akhir pertemuan silahkan kalian bisa komentar apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di live chat. Yang terakhir adalah penutup. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan sejarah dan arah kebijakan Mas 1 Kota Pekalongan. Jadi nanti anak-anak bisa stay tune menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah dengan seksama. Apabila ada yang ingin ditanyakan, lagi Budiah ingatkan nanti silahkan bisa tinggalkan pesan komentar di live chat. Baik anak-anak, sekedar mengingatkan selamat chat berlangsung, selama tolong anak-anak tidak mengaktifkan mikrofon ya, karena itu bisa mengganggu jalannya materi. Sebelumnya Budiah akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Kepala Madrasah. Beliaunya bernama Bapak Dr. Andes Darumawan MSI. Beliau lahir di Brebes 16 Januari 1964. Beralamat di Jalan Kakatua nomor 8A RT 4 RW 8 Selawi Kabupaten Tegal. Untuk riwayat pendidikan beliau lulusan dari SD Negeri 2 Kaliera Sri Ayu Brebes, SMA kemudian untuk perguruan tinggi beliau lulusan dari S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2-nya di IAIN Semarang. Untuk riwayat pengabdian, beliau pernah mengajar di 4 Kebumen, menjabat kepala sekolah di Batam, kemudian Man 2 Kota Pekalongan, dan sekarang ini Man 1 Kota Pekalongan. Langsung saja kita masuk ke materi pada kegiatan Matsama hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Darumawan MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling barat begin. Wakil Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, staf tata usaha, Ilmi. 1 Kota Pekalongan yang kami hormati, serta anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 yang baru Man 1 Kota Pekalongan yang kami cintai, yang kami banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan curahan rahmat iman, Islam, serta kesehatan Rame ke nang YouTube. kita dapat bermuzaah bersilaturahmi dalam rangka pembukaan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pemeluk agamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 yang berbahagia,
pertama Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di MAN 1 Kota Pekalongan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan kalian siswa-siswi bersekolah di MAN 1 Kota Pekalongan. Pilihan Anda sudah sangat tepat, sudah betul, karena MAN 1 Kota Pekalongan sama dengan SMA yang ada di sekitar kita. Hanya Madrasah Aliyah Negeri adalah sekolah menengah atas berciri khas agama Islam. Jadi kalian nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu umum yang sama dengan SMA, tetapi akan mendapat tambahan ilmu-ilmu agama sebagai pegangan kalian sebagai orang Islam, agar nanti mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalian tidak usah berkecil hati, tidak usah menyesal, sebab pilihan kalian memasuki MAN 1 Kota Pekalongan itu sudah sangat tepat, agar nantinya kalian bisa beribadah dengan baik, bisa mendoakan orang tua, dan juga bisa untuk bekal kehidupan kalian baik di dunia dan di akhirat. Pada Masama tahun ini kalian nanti akan mengikuti kegiatan Masama dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli tahun 2021. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sebab dengan mengikuti Masama, nanti kalian akan memperoleh ilmu-ilmu yang baru yang tentunya pada waktu kalian di SMP, di MTS belum mendapatkan. Pertama tadi akan memperoleh ilmu tentang sejarah MAN 1 Kota Pekalongan, kemudian tentang tata cara belajar di MAN 1, mengetahui tentang lingkungan di MAN 1, sarana dan prasarana, juga ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan setelah kalian nanti mendapatkan ilmu-ilmu tentang Masama, kalian sudah siap untuk bergabung dengan MAN 1 Kota Pekalongan, belajar di MAN 1. Dan kita ketahui bahwa mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 pemerintah sudah menginstruksikan adanya PPKM darurat. Jadi kalian harus belajar secara daring, secara PJJ. Mudah-mudahan setelah PPKM darurat selesai, pemerintah membolehkan untuk belajar tatap muka, baik dari pemerintah pusat, dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dari pemerintah Kota Pekalongan. Insya Allah kalian akan nanti belajar secara tatap muka, dan walaupun harus sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri dan juga menjaga protokol kesehatan. Bapak harapkan karena ini masih masa pandemi COVID-19 dan juga Kota Pekalongan masih memasuki zona merah, masih masuk level 3, maka kalian harus berhati-hati. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Makanya untuk kegiatan Masama pun ini dalam menggunakan daring atau menggunakan pembelajaran jarak jauh PJJ. Mudah-mudahan anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 MAN 1 Kota Pekalongan bisa menyadari, bisa memaklumi memang keadaan kota kita sedang masih adanya pandemi COVID-19. Bapak berdoa, mudah-mudahan kalian semua siswa-siswi kelas 10 tidak ada yang terkontaminasi pandemi COVID-19. Tidak ada yang
terkena corona. Amin ya robbal alamin. Tentunya ini harus ada usaha kalian. Pertama harus menjaga protokol kesehatan, mengamalkan 5M ya. Masih ingat 5M itu apa saja? Pertama adalah harus memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Yang ketiga, tidak boleh bergerombol. Yang keempat, harus menjaga jarak. Kemudian yang kelima, mengurangi aktivitas kegiatan yang tidak perlu. Mudah-mudahan dengan kita mematuhi aturan dari pemerintah, mematuhi aturan 5M, kita semua terselamatkan dari corona. Amin ya robbal alamin. Itu barangkali sambutan dari Bapak. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung dengan MAN 1 Kota Pekalongan, di mana nantinya setelah kalian mengikuti Matsama akan mengetahui tentang keberadaan MAN 1 Kota Pekalongan. MAN 1 Kota Pekalongan itu adalah sudah menjadi madrasah keterampilan. Jadi nanti kalian yang berminat untuk ikut keterampilan itu ada wadahnya, ada 5 jurusan di sini ya. Nanti kalian bisa ikut jurusan-jurusan sesuai dengan bakat dan minat. Dan juga di MAN 1 Kota Pekalongan itu ada namanya boarding school yang disebut dengan IBS ya, Islamic Boarding School. Jadi kalau memang kalian rumahnya jauh, tidak terjangkau, nanti bisa bergabung di asrama, baik putra dan putri. Itu barangkali sambutan dari Bapak. Sekali lagi Bapak mengucap selamat mengikuti Matsama. Mudah-mudahan kalian selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait MAN 1 Kota Pekalongan, baik itu sejarah kebijakan yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan, silahkan kalian bisa tinggalkan komentar di live chat. Nanti Budiah random acak pilih salah satu komentar pertanyaan. Setelah itu nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Darumawan MSI. Silahkan anak-anakku, silahkan yang mau bertanya bisa tinggalkan. Halo Pak, saya warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaulan Rizky Ramadhani, ingin bertanya. Baik. Sekolah berangkatnya kapan? Silahkan bisa tinggalkan komentarnya di live chat ya Mas ya. Tulis nama, asal, kemudian pertanyaan yang akan diajukan. Silahkan. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Baik. Untuk teman-teman yang lain bisa matikan mikrofonnya dulu ketika ada yang bertanya, ya. Silahkan. Salah satu bisa mewakili bertanya. Tadi siapa tadi yang mengucap salam? Kok tidak jadi bertanya? Bisa diulangin pertanyaannya, Mas? Lewat chat katanya, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama dari Mas Gizolang. Apa keunggulan MAN 1 Kota Pekalongan? Oke. Baik, Bapak, ada pertanyaan dari Mas Azilang, Pak.
terkait dengan keunggulan MAN 1 Kota Pekalongan dibandingkan sekolah lain, kira-kira itu apa ya Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dan merupakan pertanyaan yang memang harus diketahui oleh semua siswa-siswi kelas 10. MAN 1 Kota Pekalongan itu memiliki keunggulan pertama bahwa di samping sekolah reguler juga sekolah keterampilan. Nanti diharapkan bagi anak-anak yang ingin memiliki keterampilan nanti bisa bergabung dengan keterampilan. Ada 5 jurusan. Yang putri atau putra boleh ikut keterampilan tata busana. Yang putra atau putri boleh ikut keterampilan otomotif, boleh ikut TKJ, boleh ikut kegiatan keterampilan yang lain. Jadi nanti kalian setelah lulus dari MAN 1 Kota Pekalongan mempunyai nilai plus, bisa untuk melanjutkan kuliah sesuai dengan yang diampu pada waktu kuliah pada waktu sekolah di MAN 1 ya. Misalkan otomotif nanti masuk ke perguruan tinggi yang jurusan otomotif, atau juga kalau misalkan kalian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ilmu itu bisa dipakai untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi ada keunggulan pertama itu ya, jadi bisa untuk melanjutkan kuliah di MAN 1 Kota Pekalongan, semua perguruan tinggi akan menerima. Yang kedua, kalau ikut keterampilan nanti sebagai bekal baik untuk kuliah ataupun untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, keunggulan yang kedua bahwa di MAN 1 Kota Pekalongan itu ada IBS, Islamic Boarding School. Ya, jadi semacam sekolah berasrama. Nah, itu nanti ini kalian selama bersekolah di MAN 1 itu akan diasramakan ya. Nanti di sana di asrama ada berbagai macam pelajaran, baik tentang keagamaan atau tentang akademis yang nanti dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba ataupun pertandingan. Ya, sebab selama ini MAN 1 Kota Pekalongan sudah banyak prestasi di dalam kejuaraan, baik yang akademis maupun yang non akademis ya. Jadi kami mohon nanti yang berbakat untuk kegiatan keterampilan silahkan nanti bergabung di keterampilan. Yang berbakat di bidang keagamaan atau di bidang akademis silahkan untuk bergabung. Mudah-mudahan kalian sebagai pengganti kakak-kakak kelas yang sudah lulus, yang dulunya sudah berprestasi. Itu barangkali jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Terima kasih. Monggo kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga jawaban dari Bapak Kepala bisa memberikan motivasi terhadap peserta didik baru bahwa di MAN 1 Kota Pekalongan ini banyak sekali keunggulannya. Di samping sekolah reguler juga ada keterampilan, kemudian ada Islamic Boarding School gitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada dari saudara Abdan. Ini bertanya terkait dengan bagaimana sistem pembelajaran online di MAN 1 Kota Pekalongan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kalian tidak merasa asing untuk belajar online sebab kalian waktu SMP, waktu MTS juga sudah belajar online. Sebab negara kita terkena pandemi itu lebih dari 1 tahun, sehingga semua pembelajaran itu menggunakan online. Ya, hampir sama dengan apa yang sudah kalian laksanakan waktu di SMP maupun di madrasah sanawiyah. Hanya mungkin nanti ada sedikit perbedaan mungkin tentang tata caranya atau mungkin teknisnya ya. Tapi insya Allah kami dari MAN 1 Kota Pekalongan akan membagikan kuota kepada siswa-siswi baru agar nanti
Jadi untuk meringankan beban di dalam pembelian kuota. Kemudian nanti kalau sudah masuk juga akan kami berikan masker dan face shield ya sebagai langkah-langkah preventif agar tidak tertular dari pandemi COVID-19. Jadi mudah-mudahan ya kalian nanti bisa komunikasi dengan Bapak Ibu Wali kelas yang sudah ditunjuk, kemudian nanti tentang belajar online setelah matsama selama 3 hari langsung kalian akan ada pembelajaran. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 PPKM darurat selesai boleh untuk belajar tatap muka, maka kalian harus siap untuk belajar tatap muka. Sebab beberapa bulan yang lalu MAN 1 ditunjuk untuk uji coba pembelajaran tatap muka, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Dulu siswa-siswi baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 sebagai perwakilan untuk uji coba tatap muka. Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada masalah. Itu saja, terima kasih. Begitu Mas Abdan. Jadi kita masih sama melakukan pembelajaran via daring seperti sekolah-sekolah yang lain seperti yang sudah Bapak Daru sampaikan. Jadi nanti bisa dipersiapkan untuk bagaimana tata cara mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Nah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Mbak Murni. Yang pertama ada apa perbedaan IPA murni dan keterampilan? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sekaligus datang 2 pertanyaan ya Bapak. Yang kedua adalah sejarah MAN 1 Kota Pekalongan. Ya, terima kasih Mbak Murni, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi perbedaan antara IPA murni dengan IPA keterampilan. Tadi sudah Bapak kemukakan di depan bahwa MAN 1 Kota Pekalongan sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai MAN keterampilan. Nah, jadi di sini sudah disiapkan berbagai jurusan untuk ikut keterampilan. Tapi juga di MAN 1 ada yang namanya MAN reguler atau mungkin istilahnya khusus belajar untuk di MAN 1 tidak mengikuti keterampilan. Itu diperbolehkan. Jadi itu tergantung minat dan bakat kalau mau ikut keterampilan. Tetapi kalau memang tidak inginnya murni belajar, ya sama saja. Mungkin konsekuensinya kalian setelah lulus dari MAN 1 Kota Pekalongan tidak punya bekal keterampilan. Tapi kalau mengikuti keterampilan berarti sudah punya bekal ya. Jadi silakan, itu bisa memilih, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Makanya waktu nanti setelah masuk beberapa minggu kalian nanti akan diberi format ya, diberi angket apakah mau ikut keterampilan atau tidak, kemudian ikutnya apa. Harus pilih salah satu, tidak boleh 2 atau 3. Dan biasanya yang ikut keterampilan itu konsekuensinya pulangnya lebih belakang daripada yang murni ya, karena ada prakteknya, ada prakaryanya, ada membuat tugas-tugas dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang sejarah MAN 1 Kota Pekalongan, itu sejarahnya sangat panjang ya. Dulu sebelum MAN 1 itu asalnya adalah PGA, Sekolah Pendidikan Guru Agama, tahun 1954. Itu pendirinya adalah para ulama, para tokoh agama yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian pada waktu itu siswanya masih sedikit ya, kemudian juga gedung-gedungnya masih sedikit ya. Kemudian
dengan berkembangnya PGA, ya ternyata animo masyarakat Kota Pekalongan banyak yang bersekolah di PGA, maka pemerintah menjadikan PGA menjadi PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri. Nah, setelah itu jadi Pendidikan Agama Negeri. Nah, setelah itu berkembang, ternyata ada penghapusan sekolah pendidikan guru agama, maka dari PGA MAN berubah menjadi MAN, dulu namanya MAN 2 Kota Pekalongan pada tahun 1992. Ya, jadi dulu di sini namanya MAN 2. Kemudian ada lagi yang di Jalan Trikora Praga Yosorejo itu namanya MAN 3. Tetapi ada regulasi dari pemerintah bahwa antara kabupaten dan kota harus dipisahkan. Dulu MAN 1 adanya di Kabupaten Pekalongan, yang ada di Gedung Uni itu namanya MAN 1. Kemudian MAN 2-nya yang ada di Dinagria di sini yang kalian nanti menjadi tempat belajar. Kemudian yang ketiga adalah MAN 3. Setelah itu dengan adanya pemisahan antara kabupaten dan kota, namanya berubah. MAN 1 berubah menjadi MAN Kabupaten Pekalongan yang berada di Gedung Uni. Ya. Kemudian MAN 2 berubah menjadi MAN 1 yang sebagai tempat belajar kalian. Kemudian yang MAN 3 yang di depan itu ya, Mall Ramayana itu yang di Praga, itu menjadi MAN 2 Kota Pekalongan. Jadi itulah sejarahnya bahwa mengapa dari dulu adalah PGA, kemudian berubah jadi PGAN, berubah jadi MAN 2, sekarang berubah jadi MAN 1. Terima kasih. Baik, itu adalah sesi tanya jawab yang pertama. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah bertanya. Terima kasih Bapak Ya, Heru atas sama-sama. jawabannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari 3 pertanyaan tadi, itu untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan keunggulan MAN 1 Kota Pekalongan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Tadi kalau dirangkum yang pertama adalah di samping sekolah reguler, di MAN 1 Kota Pekalongan juga ada kegiatan keterampilannya, ada tata busana, TKJ, dan otomotif. Di samping itu juga ada yang namanya Islamic Boarding School. Jadi nanti anak-anak juga seperti kayak santri pondok gitu ya, tapi IPS. Kemudian yang kedua tadi yang menanyakan terkait dengan model pembelajaran selama pandemi, itu pakai via daring, di mana nanti sekolah akan menyediakan beberapa fasil, ada kuota gratis. Nah, sebagai penunjang kalian untuk mengikuti pembelajaran selama masa pandemi. Jadi itu bisa jadi motivasi kalian untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti Iwan. Yang terakhir tadi pertanyaan dari Mbak Murni terkait dengan IPA, MIPA, dan keterampilan serta sejarahnya. Untuk perbedaannya kan sudah dijawab di awal tadi. Nah, untuk yang sejarahnya itu bermula dari PGA, kemudian berubah menjadi PGAN, berubah nama lagi menjadi MAN 2 Pekalongan, dan akhirnya menjadi MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, untuk sesi tanya jawab termin kedua, langsung saja kita teruskan. Yang masih ingin bertanya silahkan bisa tinggalkan pesan komentar di live chat. Bu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak nggih, Heru. Pertanyaan kedua. Terkait dengan sebentar. Terkait dengan
pertanyaannya kita skip dulu atau lanjutkan sebentar. Kita nunggu. Oh, di skip Bu. Oke. Baik. Baik, Bu, untuk pertanyaannya bagi siswa yang mikrofonnya diaktifkan bisa langsung tanya secara langsung ya Nak ya. Silahkan bisa mikrofonnya diaktifkan. Silahkan bisa memperkenalkan diri dan untuk bertanya bisa dilakukan secara langsung. Silahkan, ada 3 anak. Dimulai dari Mbak Nur Ilmi. Silahkan Mbak Nur Ilmi. Hadir. Perkenalkan diri dan langsung ajukan pertanyaan secara langsung. Silahkan Mbak, bisa dimulai. Assalamualaikum. Halo. Salam. Salpa Gembrot. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ilmi Rizkiana, Salam. sampai 16. Bu, saya mau kelas yang jurusan agama ada berapa kelas ya Bu? Oke. Dari Mbak Enggak harus dibagi. Sebentar. Dari Mbak Tanya. Ilmi bertanya, untuk jurusan agama ada berapa kelas gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Sudah cukup pertanyaannya? Hanya 1 pertanyaan itu? Guru kok Bu? Untuk pembagian kelompok mat sama Bu, Pembagian Apakah ada mos? bisa diulangi Bu? kelompok mat sama, Pembagian kelompok mat sama. Oke. Apa singkatan dari mat sama? Aduh, ngomong kayak gitu. Halo Tante. Semon somplak. Terkait dengan pembagian kelompok mat sama pembagian kelas 10 agama. Ya, terima kasih Mbak Hilmi. Tante. Pertanyaan. Semon. Di Masjid Kota Pekalongan untuk tahun pelajaran 2021 Tanda-tanda akhir zaman. 2022 jumlah kelasnya sama dengan yang sudah lulus Menang. kelas 12 kemarin, yaitu Level geger lan menang belan. Kemudian Oke, Man. di Man 1 Kota Pekalongan ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan IPA, yang kedua jurusan IPS, yang ketiga jurusan agama. Nah, untuk pengelompokan kelas itu tergantung dari minat dan pilihan dari para siswa-siswi. Nah, di sini ternyata peminat yang banyak adalah masuk ke IPA, ke IPS, baru ke agama. Sehingga kemarin sudah dikelompokkan oleh Bapak Wakil Kepala Bagian Kurikulum. IPA ada 5 kelas, jurusan IPS ada 5 kelas, dan jurusan agama ada 2 kelas. Nah, itu ya, jelas ya. Jadi ada 12 rombongan belajar atau rombel tahun pelajaran. Tolong dimut dong, itu berisik banget. Kemudian tentang pengelompokan maksama itu nanti dari panitia akan membuat. Jangan so cantik kalau belum cantik. Kepala madrasah tidak berwenang untuk membuat kelompok-kelompok ya. Nanti mungkin dari panitia akan menjelaskan bagaimana tentang pengelompokan, apakah sesuai dengan kelas yang sudah dibentuk atau mungkin ada cara yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, di sini Bu Dia perlu sampaikan untuk pembagian kelompok mat sama itu tidak ada ya Nana. Jadi tapi nanti ada pembagian kelas. Untuk kelas 10 MIPA itu ada 5 kelas tahun ajaran 2021-2022. Untuk IPA 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 5. Untuk kelas IPS 10 IPS 1 sampai 10 IPS 5. Dan untuk 10 agama nanti ada 2 kelas, 10 agama 1 dan 10 agama 2. Kemudian untuk pembagian kelasnya nanti akan kita bagikan dalam kegiatan
sama selesai. Begitu nggih? Begitu ya Mbak Ilmi, bisa diterima? Nggih. Pak, kalau nggak ada kuotanya gimana, Pak? Nggih. Untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua akan langsung disampaikan oleh Masalah kuota itu gratis. Nanti siapa yang tanya? Nanti sampaikan dulu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Mbak Intan. Pertanyaannya begitu sedikit menggelitik ya Bapak ya. Jadi silahkan kalian bisa disimak baik-baik ya agar tidak menimbulkan mispersepsi. Ya, yaitu pertanyaannya terkait dengan kenapa MAN 1 Kota Pekalongan mahal Bapak? Ya, kenapa? Nah, monggo Bapak Daru. Ya, terima kasih. Ini mohon nanti dimengerti dan dicerna ya. MAN 1 tidak mahal ya. Hanya begini, kalau masuk ke SMA, ke SMK, pada waktu masuk daftar ulang itu tidak dikenakan biaya. Tapi nanti setelah masuk, setelah pembelajaran, nanti ada pertemuan antara orang tua peserta didik dengan pengurus komite dengan madrasah, nanti akan ditentukan jumlah berapa yang harus dibayarkan. Nanti ternyata jumlahnya timbang, malah bener, Pak. lebih sedikit dari MAN 1. MAN 1 bukan berarti mahal, hanya ini secara diangsur ya. Jadi misalnya nanti ada pertemuan orang tua dan siswa, ada namanya SPI ya, sumbangan pengembangan institusional. Itu nanti musyawarah dengan orang tua. Ternyata dimusyawarahkan untuk membangun gedung yang baru, untuk melengkapi sarana dan prasarana. Misalnya untuk tahun pelajaran ini dibutuhkan berapa ratus juta. Nah itu nanti dibagi oleh seluruh orang tua peserta didik. Itu pun nanti sifatnya tidak harus sesuai dengan kriteria ya. Nanti ada pilihan, mungkin paling rendah atau yang mampu, bisa yang paling tinggi. Jadi itu mengapa mahal? Karena sudah ada titipan SPI-nya. SPI-nya sudah dititipi, sehingga nanti kalau misalkan pada waktu rapat SPI-nya ada 2 juta, kalian orang tuanya sudah titip 1 juta, jadi ringan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu sudah dikenakan dalam waktu 1 tahun. Nanti kalian selama 1 tahun tidak ada pungutan-pungutan lagi, baik kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian perlu diketahui mengapa sekarang SMA bebas SPP, sementara MAN 1 masih dikenakan SPP. Ini merupakan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, ternyata dari Pemkot Jawa Tengah memberikan semacam dana sosial ya, atau dansos ya, atau bansos, di mana antara SMA SMK dengan madrasah aliyah sangat berbeda ya. SMA SMK itu mendapat sumbangan dari pemerintah kota Provinsi Jawa Tengah, per siswa mendapatkan 1.300.000 per tahun ya. Sehingga itu bisa untuk melunasi SPP siswa-siswinya. Tapi madrasah aliyah itu dapat bantuan dari Bosda ya, dari pemerintah wilayah Provinsi Jawa Tengah,
hanya 150.000 per tahun ya. Jadi sangat kecil, makanya kalau di madrasah aliyah masih ada pungutan SPP atau istilahnya SOP. Jadi perlu dimaklumi, kami pun sudah menanyakan ke Kanwil, menanyakan ke provinsi mengapa kok dibedakan antara SMA dan MA ya. Mengapa bantuannya kok seperti bumi dan langit ya. Kalau SMA dibantu per siswa 1.300.000 per tahun, tapi mengapa madrasah aliyah hanya 150.000 per tahun, sehingga terpaksa madrasah aliyah masih meminta sumbangan kepada orang tua peserta didik ya. Jadi sebenarnya tidak mahal, hanya memang ada perbedaan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Dan juga di MAN itu sudah diangsur dulu biar nanti pada waktu pertemuan orang tua peserta didik dan komite tidak langsung besar ya, tapi sudah dititipkan dulu separuhnya dulu. Itu barangkali jawaban dari kami. Sekali lagi mohon dimaklumi mengapa di SMA bebas SPP tapi di MAN masih ada SPP, karena itu terbantur dari bantuan yang berbeda dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya pemerintah Provinsi Jawa Adalah Tengah sama-sama negeri, Pak. menyamakan ya, SMA negeri, SMK negeri, per siswa mendapat bantuan 1.300.000, nanti MAN juga akan bebas SPP. Amin. Ya. Mudah-mudahan mohon doanya supaya nanti tidak membedakan antara SMA dan MA. Terima kasih. Oke. Begitu Mbak Intan atas pertanyaannya ya. Jadi pada intinya itu sebenarnya tidak mahal, hanya saja kita ada sedikit perbedaan bantuan dari pemerintah ya Bapak ya. Jadi untuk bisa dimaklumi, dan tentunya di samping dari biaya, kualitas kita juga tidak kalah saing dari kualitas sekolah-sekolah yang bagus. Jadi itu jawabannya Mbak Intan, semoga bisa diterima. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Cantika terkait dengan aturan MAN 1 Kota Pekalongan. Mungkin ini merujuknya aturan ke siswanya, tiap harinya dia harus gimana, tata keramanya harus gimana, ngeten nggak Bang ya? Monggo Bapak ada di. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran berbeda dengan SMA dan SMK. Kalau di SMA, SMK itu kegiatan belajarnya 1 minggu hanya 5 hari, dari jam 7 sampai jam 4. Tetapi kalau di madrasah aliyah tetap 6 hari ya, dari Senin sampai Sabtu, dan pulangnya juga lebih awal, maksimal pulangnya jam 2 atau jam setengah 3 ya. Mengapa kok berbeda? Itu memang kebijakan dari Kementerian Agama itu sendiri ya. Mungkin juga mengacu bahwa siswa-siswi madrasah aliyah rumahnya jauh-jauh, tidak ada zonasi. Kalau nanti pulangnya jam 4, nanti sampai rumah sudah isya atau sudah maghrib, itu kan resikonya di perjalanan sangat riskan ya. Makanya di madrasah aliyah sama saja dengan di SMP, tetap pembelajaran 6 hari, liburnya tiap hari Minggu. Kemudian untuk pembelajaran itu paling lama jam setengah 3 atau jam 2 siang. Minimal berapa? Terima kasih. Bapak. Oke. Begitu ya Mbak Cantika tentang aturannya. Berarti sama kayak waktu kalian masih SMP, kita masih melaksanakan pembelajaran selama 6 hari kerja ya Bapak ya. Kalau nggak ada kuotanya buka di Instagram gimana? Untuk yang tidak bertanya, harap untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ya Mas ya. Oke, untuk aturan MAN 1 Kota Pekalongan sudah terjawab.
baik kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi sambil nunggu pertanyaan dia sampaikan terkait tentang Bilillah. aturan tadi. Jadi nanti masih ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu materi. Jadi nanti untuk aturan mungkin dan pembelajarannya bisa dibahas lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Untuk yang ingin bertanya masih kita buka sesi pertanyaan Bapak. Sambil kita tunggu silahkan yang mau bertanya bisa tinggalkan pesan komentar di bawah. Tentunya terkait dengan tema ya. Hari ini kita bertema sejarah masa Kota Pekalongan. Jadi nanti untuk tata tertib, untuk pembelajaran kalian bisa tanyakan di materi-materi selanjutnya karena ini masih hari pertama. Nanti masih ada hari kedua dan hari ketiga. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Yang mikrofonnya diaktifkan oleh panitia, silahkan bisa secara langsung bertanya, sebutkan nama dan ajukannya pertanyaan dengan bersama. Nah, silahkan Mas. Iya. Pertanyaan secara langsung, Mas. Ganti dulu, ganti. Baik, sambil kita nunggu ya. Sambil kita nunggu yang bertanya, silakan mungkin sedang mempersiapkan pertanyaannya. Baik, sudah ada satu nama yang bertanya. Oke, Pak. Pertanyaan pertama yaitu Pekalongan yang masuk perguruan Madrasah Aliyah Negeri ya. Jadi kalian setelah lulus dari untuk outputnya tahun kemarin ya, tahun pelajaran 2020-2021 alhamdulillah banyak siswa-siswi kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui SMPTN itu ada 7 orang. Kemudian yang diterima di PTKIN perguruan tinggi negeri keagamaan itu ada 84 orang ya. Ada yang masuk ke IAIN Pekalongan, masuk UIN Semarang, IAIN Solo 3 dan sebagainya. Kemudian yang jalur mandiri itu ada yang diterima di UGM, ada yang diterima di Undip ya. Jadi masih banyak yang belum melaporkan yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalian tidak usah khawatir ya bahwa di sini nanti bisa mengikuti jalur SMPTN, jalur SBMPTN maupun jalur ujian mandiri ya. Yang penting kalian harus belajar dengan rajin sebab hak kalian sama dengan hak dari SMA negeri ya. Kemanapun kalian daftar diperkenankan, yang mau daftar SMPTN ke Undip, ke ITB silakan ya. Tapi itu kan nanti tergantung dari perguruan tinggi negerinya tentang seleksinya. Hanya tolong ini mumpung kalian masih kelas 10, nanti kalau mengikuti SMPTN atau SBMPTN atau PTKIN yang jalur rapot, tolong itu dikonsultasikan dengan orang tua, diseriuskan lah ya. Jangan sampai misalkan kalian sudah daftar untuk SMPTN di UNES ya, ternyata diterima, orang tuanya tidak setuju. Ternyata dulu kalian tidak konsultasi dengan orang tua, apakah masalah biaya, masalah jauh. Jangan sampai demikian. Sebab nanti kalau ada siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan diterima di perguruan tinggi negeri tidak dimasuki, itu konsekuensinya, resikonya nanti adik-adik kelasnya akan di blacklist ya, akan
tidak diterima di perguruan tinggi negeri itu. Makanya dulu kalau ada siswa-siswi yang mau ikut SNMPTN, SBM harus mengisi surat pernyataan dan diketahui oleh orang tua bahwa nanti kalau diterima akan dimasuki. Ya, itu mudah-mudahan sebagai pengetahuan kalian. Nanti kalau kalian sudah daftar UGM diterima sesuai dengan jurusan yang kalian pilih harus dimasuki. Kalau ternyata tidak dimasuki, tahun depannya walaupun kita masih boleh daftar lagi, tetapi tidak ada yang diterima karena sudah di blacklist atau sudah diberi sanksi. Terima kasih. Begitu Mas Satria. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, di sini kualitasnya sangat terjamin, di samping prestasi juga lulusan terkursus. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau misalnya kalian punya gambaran mau studi ke mana gitu, ada alumni atau kelas kalian yang bisa kalian gali informasinya lebih lanjut gitu. Pertanyaan selanjutnya Bapak ya, langsung saja pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Ahmad Nabi. Ini terkait dengan kegiatan ekstra. Jadi apakah selama pandemi ini ada kegiatan ekstra yang lain Bapak, secara kita aja pembelajaran dilakukan secara daring ya Tan? Ya, terima kasih. Memang ini serba dilema ya, bahwa di satu Kota Pekalongan kegiatan ekstrakurikulernya sangat banyak ya. Nanti bisa diikuti oleh siswa-siswi yang berminat ya. Ada yang kegiatannya akademis, ada yang non akademis, ada yang olahraga, ada yang musik, ada yang kesenian ya. Di sini ada grup hadro, ada drum band, ada grup musik, ada grup kaligrafi, dan tapi ini semua setelah adanya pandemi COVID-19, pemerintah melarang untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan belajar mengajarnya dilarang, masuk ekstrakurikuler tidak dilarang. Makanya kami siap nanti kalau pemerintah sudah mengizinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, silakan kalian nanti bergabung dengan yang diminati ya, yang kalian sudah punya bakat atau mengembangkan yang dulu waktu di SMP, di MTS sudah pernah diikuti ya. Yang dulu kegiatannya drum band, silakan ikut drum band. Yang kegiatannya hadro, silakan ikut hadro ya. Yang kegiatannya olahraga, di sini ada voli, karate, pencaksilat, semuanya ada kegiatannya. Atau yang seni ya, yang rebana atau yang kaligrafi, semuanya ada. Tapi sekali lagi kami sekolah negeri harus patuh dengan aturan pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak membolehkan ya kami menuruti tidak membolehkan. Tapi kalau sudah pemerintah mengizinkan, insya Allah nanti kalian harus siap untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi kelas 10 kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu wajib ya, wajib diikuti. Kecuali nanti kalau sudah naik kelas 11, kelas 12 sudah tidak wajib lagi. Terima kasih. Ya. Begitu Mas Ahmad Nabi ya. Jadi nanti karena ada aturan dari pemerintah yang tidak memperbolehkan kita melaksanakan ekstrakurikuler selama pandemi, jadi mungkin nanti beberapa dari ekstrakurikuler dinonaktifkan dulu nih Bapak nggih. Tapi ada beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan via daring. Bisa mungkin itu dalam bentuk karya tulis yang pembimbingannya bisa dilakukan secara online Bapak ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kegiatan pembelajaran juga bisa kembali berjalan normal. Kalian-kalian yang punya bakat mungkin di akademik, suka olahraga, voli, basket segala macam bisa dikembangkan lagi. Untuk ekstra-ekstra lain yang mungkin kayak karya tulis, kayak debat atau lain sebagainya juga bisa kembali kalian asah lagi gitu. Jadi sabar dulu ya Mas Nabi ya, kita tunggu kondisinya membaik agar ekstra-ekstra yang ada, ekstra-ekstra yang luar biasa di masa Kota Pekalongan bisa kembali aktif lagi gitu. Nah, untuk gambaran saja untuk anak-anakku sekalian nanti bisa
mulai berpikir mau ikut apa nanti saya ketika sudah menjadi anggota Satu Kota Pekalongan. Sedangkan ekstranya sangat banyak, jadi nanti kalian bisa milih salah satu yang sekiranya sesuai dengan bakat minat kalian. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya karena waktunya juga masih sedikit ada waktu. Karena pertanyaanmu cukup banyak Bapak, ternyata mereka cukup antusias mengikuti kegiatan ini. Nah ini pertanyaan dari anak dulu. Pertanyaan dari anak kita skip dulu Bapak ternyata. Baik, ini ada pertanyaan dari saya pribadi Bapak. Untuk eksplorasi arah kebijakan Satu Pekalongan Bapak terkait dengan eksplorasi atau kebijakan Pekalongan kedepannya itu mau dibuat seperti apa? Terima kasih anak-anakku, siswa-siswi. Ini ada pertanyaan dari guru kalian yang juga kalian harus bisa atau harus mengetahui ya, bahwa di Satu Kota Pekalongan untuk tahun ke depan ya, ini yang diutamakan adalah prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik ya. Di sini walaupun masa pandemi, anak-anak kita baik yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang kemarin selalu mengikuti lomba-lomba ya. Lomba yang menggunakan model daring ya. Alhamdulillah Satu Kota Pekalongan banyak meraih kejuaraan ya, yang diadakan oleh berbagai instansi atau berbagai perguruan tinggi ya. Perlu diketahui anak-anak, kemarin menghimpun tentang jumlah kejuaraan dari 123 madrasah aliyah negeri maupun madrasah aliyah swasta yang mendapat kejuaraan terbanyak. Syukur alhamdulillah Satu Kota Pekalongan masuk 10 besar ya. Jadi kita sudah ada di atas rata-rata daripada MAN atau MA yang lain. Dari 123 itu yang sudah mendapat medali atau mendapat piala ya. Kalau yang tidak mendapat tidak termasuk dari 123 karena madrasah aliyah di Jawa Tengah sangat banyak ya. Negerinya madrasah aliyah negeri ada 65, swastanya lebih dari 100. Itu terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Daru. Ya semoga anak-anak juga bisa menerima informasi yang disampaikan oleh Bapak Daru, tidak hanya menerima tapi juga dapat menambah wawasan kalian selaku peserta didik baru. Jadi ini adalah awal atau gerbang awal ya Pak ya, gerbang awal menuju kesuksesan di mana nanti di sekolahan di Satu Kota Pekalongan ini tentunya harapannya dari kita mereka dapat ibaratnya mendapatkan wawasan yang luas, entah itu baik yang akademis maupun non akademisnya. Kemudian untuk beberapa hal terkait dengan kegiatan Matsama nanti akan berlanjut lagi. Jadi nanti ini adalah kegiatan pertama terkait dengan sejarah. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan disampaikan di hari-hari berikutnya. Begitu, nanti kalian bisa tetap selalu stay tune ya, tonton kegiatan-kegiatan Matsama yang berlangsung, materi-materi yang disampaikan bisa kalian tonton secara sesama. Apabila ada sesuatu yang sekiranya penting silahkan bisa dicatat. Kalau misalnya dicatat waktu pertemuan bisa langsung ditanyakan tapi secara online gitu ya. Nah kita lanjut ke termin pertanyaan yang terakhir nih. Ada pertanyaan lagi Pak Daru? Dari Mas Bayu. Pertanyaannya, bagaimana sekolah menangani masalah kesiswaan Bapak, baik di bidang akademik maupun non akademik gitu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan harus diketahui
oleh para siswa-siswi yang baru kelas 10 ya, bahwa kami di sini sudah dijelaskan di depan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 adalah sekolah menengah umum berciri khas agama Islam. Jadi kami mengedepankan agama Islam. Minimal yang sekolah di MAN 1 harus beragama Islam. Kedua, kemarin pada waktu kalian menyerahkan berkas itu ada semacam tes ya, semacam tes di mana tesnya ada dua. Tes pertama tentang baca tulis Al-Quran, tes kedua tentang kepribadian. Yang Bapak harapkan kalian nanti lulus dari MAN 1 Kota Pekalongan minimal harus bisa membaca Al-Quran ya. Syukur-syukur bisa menulis ya, sehingga nanti kalian berguna di masyarakat, bisa mengajar baca kepada anak-anak, bisa menjadi imam di masjid, di musola, atau bisa untuk memimpin tahlil atau selamatan, atau mungkin memimpin sholat jenazah. Itu yang Bapak inginkan dari lulusan MAN. Di samping ilmu-ilmu umum sudah dimiliki, tapi ilmu keagamaan yang sangat dibutuhkan masyarakat kalian sudah memiliki. Yang kedua, ada tes kepribadian ya. Kami menginginkan bahwa siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan harus berakhlakul karimah ya. Makanya pada waktu tes kepribadian pertama akan dicek dulu fisiknya. Apakah bertato, apakah rambutnya disemir, kalau yang putra kelihatan itu langsung tidak akan diterima ya, karena kami menyiapkan mendidik anak-anak untuk berakhlakul karimah. Kemudian juga tentang kepribadiannya, apakah pernah terlibat narkoba, apakah pernah terlibat amoral atau pernah terlibat hal-hal kriminal, langsung kami tidak akan menerima. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang lulusan MAN 1 Kota Pekalongan tidak bermasalah di masyarakat ya, tidak menjadi preman, tidak menjadi pang ya, ataupun yang lain-lain. Makanya kalian insya Allah nanti sekolah di MAN 1 Kota Pekalongan akan dididik sebaik-baiknya untuk menjadikan siswa-siswi yang berakhlakul karimah, siswa-siswi yang akan selamat dunia dan akhirat, bisa untuk mendoakan orang tuanya, bisa untuk membimbing adik-adiknya, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja Bu, makasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Mbak Ayu tadi, kalau dia tarik kesimpulan dari jawaban Bapak gitu ya. Jadi di MAN 1 Kota Pekalongan, selain Bapak Ibu guru di sini melakukan transfer ilmu, menyampaikan materi pembelajaran terhadap kalian, tapi Bapak Ibu juga berperan untuk melatih keteladanan. Jadi attitude kalian diajarkan juga di sini. Jadi nanti akhlaknya ini Bapak nggih, bagaimana bertutur krama pada Bapak Ibu guru, bagaimana kepada orang tua, yang harapannya nanti setelah kalian lulus, selain kalian menjadi anak yang pandai, tapi juga berakhlak karimah. Ngeten gitu Bapak. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena sesi pertanyaannya sudah habis, maka sudah tutup ya. Sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa di lain hari atau di lain kesempatan. Nah, Bapak Daru, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Nah, untuk penutupan Bapak, untuk penutupan materi hari ini ada closing statement mungkin dari Bapak Daru, baik itu dalam bentuk motivasi, arahan, atau harapan untuk para peserta didik baru, agar kedepannya mereka bisa lebih bersemangat, bermotivasi, belajar atau menuntut ilmu di MAN 1 Kota Pekalongan. Ya, Bapak, monggo Bapak. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, ini sebagai pengarahan Bapak yang terakhir, bahwa kalian sudah tercatat sebagai siswa-siswi
Man 1 Kota Pekalongan, maka saya harapkan kalian harus rajin belajar ya, untuk masa depan kalian ya. Kalian kan tidak mungkin akan tergantung kepada orang tua. Suatu saat akan berpisah, suatu saat akan mandiri, suatu saat akan berkeluarga. Maka dari sekarang kalian harus belajar secara baik demi untuk masa depan. Yang kemudian yang kedua, kalian harus bertutur kata yang baik terutama kepada kedua orang tua ya. Orang tua itu kan ada dua, orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang ada di madrasah. Jadi guru-guru kalian ada juga orang tua kalian juga. Makanya harus beretika yang baik, sopan santun, tutur kata, dan juga tingkah laku yang baik. Jangan sampai kalian sebagai siswa-siswi Man 1 Kota Pekalongan ada yang mengatakan masyarakat, oh siswa-siswi Man 1 Kota Pekalongan kok tingkah lakunya kok tidak bermoral, tingkah lakunya kok tidak sopan santun. Jangan sampai demikian. Kami semua Bapak Ibu guru sudah siap mendidik kalian baik tentang ilmu-ilmu umum juga ilmu agama dan terutama untuk berakhlakul karimah. Itu yang kemudian yang berikutnya, bahwa tolonglah kalian karena sini sedang masanya pandemi COVID-19, kalian usahakan untuk bisa ikut vaksinisasi ya di rumah atau mungkin di puskesmas dan sebagainya. Sebab di madrasah itu terbatas yang kemarin dari pemerintah, yang divaksin hanya bapak ibu gurunya dan juga tenaga kependidikan. Untuk siswanya belum ada program vaksinisasi. Maka kalau misalkan di rumah kalian ada program vaksin, ya ikutilah ya demi untuk kesehatan kita bersama. Itu saja dari Bapak. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih, selamat bergabung dengan Man 1 Kota Pekalongan, dan kalian sudah tepat memilih sekolah untuk masa depan yang akan datang. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas antusias siswa-siswi Man 1 Kota Pekalongan kelas 10 yang sudah ikut mengikuti kegiatan Masama dengan baik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu anak-anak, ini adalah materi terkait dengan sejarah dan arah kebijakan Man 1 Kota Pekalongan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah bisa bermanfaat dan itikad baik kalian untuk menuntut ilmu di Man 1 Kota Pekalongan semoga menghasilkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Budia sekedar mengingatkan, setelah ini materi akan berlanjut, materi tentang pengenalan lingkungan dan tata tertib yang akan disampaikan oleh Bu Istu Aisyah SPD. Jadi silahkan bisa tetap stay tune, tonton dengan seksama, dan sekali lagi Budia ingatkan sambil melatih berpikir kritis kalian. Jadi tidak hanya nonton saja, kalian bisa sambil mencatat hal-hal penting yang sekiranya menurut kalian penting, kalian catat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya. Oke, sekian dari Budia, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi wabarakatuh. Silakan bijaklah bersosmed ya. Kami tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan Anda dari Man 1 Kota Pekalongan jika komen Anda bukan atau tidak mencerminkan anak madrasah. Ini saya tekankan. Saya wakil kesiswaan
Saya Ketua Panitia PPDB. Sekali lagi saya atau Man 1 Kota Pekalongan tidak akan segan-segan mengeluarkan Anda yang tidak mencerminkan sebagai siswa madrasah. Jadi silakan, karena itu sosmed, Anda sudah menjadi keluarga besar Man 1 Kota Pekalongan, silakan banggalah menjadi siswa Man 1 Kota Pekalongan. Dan Anda sudah tepat memilih Man 1 Kota Pekalongan. Silakan berprestasilah di Man 1 Kota Pekalongan. Ketika Anda berprestasi, maka akan ada reward yang menanti Anda. Dan banyak yang sudah membuktikan lewat jalur Olimpiade. Anda bisa menyaksikan di postingan Instagram, banyak yang sudah menorehkan, memberikan hal yang terbaik untuk Man 1 Kota Pekalongan dengan prestasi-prestasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, kalau Anda belum siap untuk masuk Man 1 Kota Pekalongan dengan celotehan-celotehan, dengan guruan-guruan Anda yang sampah, silakan bisa mengajukan pengunduran diri dan kami siap. Saya kira itu saja, terima kasih. Salam sehat bermedsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.